Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan psikologi eksperimen yang materi kami yaitu formulasi hipotesis. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, ada Mutiara Febrika Wardani dengan NIM lahir 203, saya sendiri Ibrahim Jayanto dengan NIM lahir 207, Puspita Nur Laila dengan NIM 229, dan yang terakhir ada Ridwan Dirgantara dengan NIM 230. Next. Ya, di sini kami akan mempresentasikan ada 4 item. Yang pertama ada karakteristik hipotesis eksperimental, yang kedua ada model induktif dan deduktif, yang ketiga ada kombinasi deduktif dan induktif, dan yang terakhir ada membangun berdasarkan riset sebelumnya. Next. Yang pertama ada karakteristik hipotesis eksperimental yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Boleh. Ya, jadi hipotesis itu merupakan akhir dari proses panjang berpikir tentang ide penelitian. Hipotesis adalah tesis atau gagasan utama dari eksperimen. Jadi karakteristik dari hipotesis sendiri itu setiap percobaan memiliki setidaknya satu hipotesis. Rancangan percobaan yang rumit yang membandingkan beberapa perlakuan pada waktu yang sama dapat menguji berbagai hipotesis secara bersamaan. Setiap hipotesis eksperimental adalah penjelasan tentatif dari suatu peristiwa atau perilaku. Ini adalah pernyataan yang menjelaskan efek dari kondisi anteseden tertentu pada perilaku yang diukur. Misalkan ketika mulai membuat daftar semua kondisi yang dapat mempengaruhi suatu perilaku. Misalnya itu perilakunya adalah kecepatan kita dalam membaca novel. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan membaca kita termasuk gaya menulis penulis, kecepatan membaca kita yang khas, dan ukuran serta kejelasan jenis huruf. Kecepatan kita mungkin juga dipengaruhi oleh jumlah kebisingan di luar, jumlah cahaya di dalam ruangan, dan apakah kita sudah makan siang atau belum. Sebelum melakukan eksperimen, untuk menentukan faktor mana yang penting bagi kecepatan membaca kita perlu mempersempit kemungkinannya. Next. Nah, yang pertama itu ada synthetic statements atau pernyataan sintetis. Pernyataan sintetik adalah pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Psikolog telah meminjam terminologi dari bidang logika. Setiap hipotesis eksperimental harus merupakan pernyataan sintetik sehingga ada kemungkinan itu benar dan kemungkinan itu salah. Siswa lapar membaca perlahan adalah pernyataan sintetik yang dapat didukung atau ditentang. Eksperimen yang dirancang untuk menguji pernyataan tersebut akan menghasilkan informasi yang dapat kita gunakan untuk memutuskan antara dua kemungkinan. Sedangkan pernyataan non-sintetik harus dihindari bagaimanapun caranya. Ini jatuh ke dalam dua kategori, yaitu ada analitik atau kontradiktif. Pernyataan analitik adalah pernyataan yang selalu benar. Misalnya itu, saya hamil atau saya tidak hamil. Bahkan, eksperimen yang paling baik pun tidak dapat menyangkal pernyataan itu karena pernyataan itu sendiri dapat menjelaskan semua kemungkinan hasil. Selain itu, kami ingin menghindari membuat pernyataan yang kontradiktif, yaitu pernyataan dengan unsur-unsur yang bertentangan satu sama lain karena pernyataan yang kontradiktif selalu salah. Misalnya, saya punya saudara laki-laki dan saya tidak punya saudara laki-laki adalah contoh pernyataan yang kontradiktif. Karena pernyataan analitik selalu benar dan pernyataan kontradiktif selalu salah, kita tidak perlu melakukan eksperimen untuk mengujinya. Kita sudah tahu apa hasilnya nanti. Untuk memastikan bahwa hipotesis adalah pernyataan sintetis, kita itu harus mengevaluasi bentuknya. Sebuah hipotesis memenuhi definisi pernyataan sintetik ketika dapat dinyatakan dalam apa yang dikenal sebagai bentuk jika maka. Bentuk ini adalah cara lain untuk mengekspresikan hubungan potensial antara antecedent dan pendahuluan. Next. Selanjutnya ada testable statements atau pernyataan yang dapat diuji. Jadi, hipotesis eksperimental juga harus dapat diuji, yaitu sarana untuk memanipulasi kondisi sebelumnya dan mengukur perilaku yang dihasilkannya harus ada.
Banyak hipotesis menarik yang saat ini tidak berguna secara ilmiah karena tidak memenuhi kriteria ini. Misalnya, pernahkah Anda bertanya-tanya apakah anjing Anda itu bermimpi? Anjing pasti bisa membuat gerakan dan suara dalam tidurnya yang menyerupai perilakunya saat bangun dan melakukan aktivitas yang sudah dikenalnya jika kakinya bergerak dan menggonggong seperti halnya itu saat mengejar kucing. Mungkin ia sedang bermimpi mengejar kucing, tapi bagaimana kita tahu jika mereka sedang bermimpi? Kita dapat bertanya kepada mereka tentu saja meskipun kita tidak dapat mengharapkan jawaban yang berguna. Kesulitannya itu di sini adalah bahwa kita itu memiliki hipotesis yang menarik tetapi sayangnya tidak dapat diuji. Sarana untuk mengamati dan merekam perilaku yang menarik yaitu bermimpi pada anjing saat ini belum ada. Namun, hipotesis yang tidak dapat diuji belum tentu tidak berguna. Para ilmuwan yang berspekulasi tentang bagaimana rasanya berjalan di bulan mungkin menghasilkan beberapa hipotesis yang tidak dapat diuji pada awal program luar angkasa. Tetapi selalu ada harapan bahwa teknologi baru akan membuka bidang penemuan baru. Next. Selanjutnya itu ada falsifiable statements atau pernyataan yang dapat dipalsukan. Jadi pernyataan hipotesis penelitian itu harus dapat dipalsukan atau disprovable oleh temuan penelitian. Hipotesis perlu disusun sedemikian rupa sehingga kegagalan untuk menemukan efek yang diprediksi harus dianggap sebagai bukti bahwa hipotesis tersebut itu memang salah. Perhatikan pernyataan berikut murni atau ilustrasi. Jika Anda membaca buku ini dengan cukup hati-hati, maka Anda akan dapat merancang eksperimen yang baik. Misalkan Anda membaca buku dengan cermat, menghabiskan berjam-jam pada setiap bab, dan setelah Anda selesai, kami meminta Anda untuk merancang eksperimen. Anda membuat eksperimen, tetapi desain Anda tidak terlalu bagus. Mengingat kata-katanya dari pernyataan berisi kualifikasi cukup, apakah kita bersedia menerima bukti ini bahwa buku kita tidak mengajarkan metode eksperimen dengan baik? Kemungkinan besar kami akan tergoda untuk mengatakan bahwa Anda tidak membacanya dengan cukup hati-hati. Ketika hipotesis itu diucapkan, hipotesis itu tidak dapat dipalsukan karena kegagalan apapun untuk menghasilkan efek yang diprediksi dapat dijelaskan oleh peneliti. Lalu ada parsimonious statements atau pernyataan pelit. Jadi di sini tuh sebuah hipotesis penelitian juga harus pelit. Dengan demikian, hipotesis sederhana itu jauh lebih disukai daripada hipotesis yang membutuhkan banyak asumsi pendukung. Hipotesisnya itu misalnya seperti jika Anda melihat foto yang menarik, maka pupil Anda akan membesar. Akan lebih disukai daripada jika Anda melihat foto yang menarik, maka pupil Anda akan membesar jika hari Sabtu yang hangat di bulan Juni. Next. Lalu ada fruitful statements atau pernyataan berbuah. Idealnya sebuah hipotesis juga bermanfaat, yaitu mengarah ke studi baru. Seringkali sulit untuk mengetahui sebelum hipotesis mana yang paling berhasil. Ada beberapa indikasi bahwa suatu hipotesis itu berhasil ketika kita dapat memikirkan studi yang baru akan menjadi penting jika hipotesis tersebut itu didukung. Contohnya hipotesis yang bermanfaat adalah penelitian Watson dan Rainer pada tahun 1920 tentang pengkondisian klasik. Para peneliti ini berhipotesis bahwa ketakutan terhadap objek netral dapat diperoleh melalui pembelajaran. Menurut Bertrand Russell, sebagai aturan pembingkaian hipotesis adalah bagian tersulit dari karya ilmiah dan bagian di mana kemampuan hebat sangat diperlukan. Sejauh ini tidak ada metode yang ditemukan yang memungkinkan untuk menemukan hipotesis dengan aturan. Meskipun tidak ada aturan yang dapat digunakan untuk menghasilkan hipotesis, pemahaman tentang pendekatan ini akan membantu kita untuk memikirkan masalah psikologis yang mungkin ingin kita pelajari secara eksperimental. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada model induktif dan deduktif. Yang pertama ada model induktif. Model induktif dalam merumuskan hipotesis, proses penalaran dari kasus-kasus khusus ke prinsip-prinsip yang lebih umum. Sering digunakan dalam sains dan matematika. B.F. Skinner adalah seorang advokat yang meyakinkan untuk penelitian induktif dalam psikologi. Skinner secara ekstensif mempelajari pengkondisian
pada tikus dan merpati. Dalam pengkondisian operan, organisme diperkuat atau dihargai ketika menghasilkan respon tertentu seperti penekanan batang yang telah dipilih oleh eksperimen untuk pengumuman. Seperti contoh, seorang asing mendatangi Anda dan berkata, "Kamu pasti seorang Libra. Aku bisa tahu dari pakaianmu yang indah, dan dandanmu yang teliti, dan cincin batu kelahiran yang kamu kenakan." Orang asing itu telah mencoba beberapa pembuka percakapan yang terlalu banyak bekerja, tetapi itu mengabarkan dasar-dasar pemikiran induktif. Next. Selanjutnya ada model deduktif. Deduktif adalah proses penalaran dari prinsip-prinsip umum untuk membuat prediksi tentang kasus-kasus tertentu. Penalaran deduktif merupakan pengambilan kesimpulan secara logis berdasarkan premis-premis yang ada. Menurut penalaran deduktif, jika premis-premis yang disediakan benar, maka kesimpulannya pasti benar atau valid. Contoh, premis 1, setiap hewan adalah makhluk hidup. Yang kedua, harimau adalah hewan, maka harimau adalah makhluk hidup. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kombinasi deduktif dan induktif. Setelah kita tahu apa itu pengertian dari induktif dan deduktif, jadi dapat simpulkan bahwa induktif dan deduktif ini merupakan dua pendekatan terpisah untuk merumuskan suatu hipotesis, di mana dalam praktiknya pendekatan-pendekatan ini tidak dipisahkan. Seperti yang ada suatu penelitian dari seorang ahli yang bernama Walster dan Bersid, mereka tidak merumuskan teori ekuitas tanpa mengacu pada kasus tertentu, tetapi mereka merumuskan teori berdasarkan pengamatan mereka sendiri dan orang lain. Namun pada dasarnya banyak referensi yang digunakan dalam menjelaskan teori mereka. Mencakup lebih dari 500 pengamatan yang digunakan sebagai bukti teori tersebut. Dengan demikian, posisi mereka dibentuk awalnya melalui induksi dari kasus-kasus tertentu, kemudian tes selanjutnya dari proposisi ini didasarkan pada prediksi yang diturunkan melalui penalaran deduksi. Jadi, induksi dan deduksi ini keduanya merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, dan keduanya juga berguna dalam merumuskan hipotesis untuk penelitian, di mana melalui induksi atau induktif dirancang prinsip-prinsip umum dan teori-teori yang dapat digunakan untuk mengatur, menjelaskan, dan memprediksi perilaku sampai prinsip-prinsip yang lebih memuaskan untuk ditemukan. Sedangkan melalui deduktif, kami secara ketat menguji implikasi dari teori-teori tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, membangun berdasarkan riset sebelumnya. Next. Yang pertama, cara yang paling berguna untuk menemukan hipotesis adalah dengan bekerja dari penelitian yang telah dilakukan. Lalu studi non-eksperimental dapat menyarankan penjelasan sebab akibat yang dapat diterjemahkan ke dalam hipotesis eksperimental. Next. Salah satu contoh yang sangat penting adalah penelitian tentang merokok dan kanker. Eksperimen dimulai dengan penciptaan kondisi pendahuluan yang berbeda, kelompok tikus yang terpapar asap rokok dalam jumlah yang berbeda. Jika tikus yang merokok mengembangkan tingkat kanker yang lebih tinggi daripada tikus yang tidak. Kesimpulannya adalah bahwa merokok menyebabkan kanker. Manipulasi sistematis dari kondisi sebelumnya memungkinkan kita untuk membuat kesimpulan sebab akibat yang tidak dapat dibuat berdasarkan data non-eksperimental saja. Jika belum memiliki hipotesis tertentu dalam pikiran, maka akan menemukan literatur eksperimental berguna dalam memfokuskan pemikiran pada isu-isu penting. Selanjutnya, yang pertama, meninjau literatur masih merupakan komponen penting dari penulisan laporan. Lalu tujuan penting dari penulisan laporan adalah untuk
mengintegrasikan temuan Anda ke dalam fakta yang ada. Lalu tinjauan literatur yang baik juga akan membantu Anda menghindar duplikasi pekerjaan orang. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.